Yesus mereka. Bukan the soul business, Yes. sehingga dia harus ini, padahal dia bisa saja bisnis ini kita untung, berterima kasih sama negara Republik Indonesia, berarti berterima kasih kepada rakyat. Untuk minyak ini kebutuhan banyak orang, saya harganya murah saja. Itu barokah loh Bang. Iya, itu. Anda menggunakan idealisme yang tidak memberi manfaat pada materialisme. Itulah ideologi materialisme. Jadi ketuhanan yang Maha Esanya kemana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang gimana? penting Kemanusiaan yang beradab gimana? Itu sudah dijawab dengan ringkas oleh yang namanya Lutfi, pengusaha yang rakus dan jahat. Saya dengar sendiri itu soalnya kebetulan. Kasian dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali diskusi IC The Real Soul seperti biasa bersama sohib saya, sahabat saya, Dr. Ihsanuddin Nursi, dan saya Khusma Mar'iyah. Nah, Mas Aji minggu yang lalu ada sedikit memberikan itu istilahnya thumbnail atau apa, bicara tentang minyak goreng, tapi sebetulnya minyak goreng yang kita bahas di video sebelumnya itu hanya selintas pintu masuk untuk bahas krisis ekonomi, perang Ukraina, Rusia, dan kemudian apa kira-kira dampaknya dan contoh yang ada. Nah, kali ini Bang, kita khusus memang bahas apa sebetulnya minyak goreng ini bisa dilihat dari konsep bagaimana negara hadir, bagaimana perspektif lingkungan hutan-hujan tropis yang dihabisi untuk bikin perkebunan sawit gitu ya. Dan bagaimana sebetulnya kalau kemarin ada menteri yang bicara tidak bisa melawan mafia. Nah, negara sebetulnya nggak boleh ngomong kayak gitu, karena itu tugasnya negara untuk membereskan mafia dan sebagainya. Tapi barangkali sudah putus asa ya, sehingga harus menjawab seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita akan lihat nih secara struktur itu sebetulnya gimana, struktur ekonomi politiknya, oligopoli yang terjadi seperti apa, bagaimana sebenarnya permainan oligarki ekonomi. Di sini sebetulnya sudah pada level oligarki ekonomi yang selalu kita katakan bagaimana yang namanya persekongkolan, jadi unholy alliances dari sejak awal kita gunakan terminologi unholy alliances antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Makanya bangsa itu selalu kalau bicara tentang pemilu dan sebagainya, yang hari ini kebijakan-kebijakan negara tidak pro kepada rakyat sesuai dengan apa yang menjadi amanah dari konstitusi kita. Itu saya selalu bertanyanya, berapa toh sesungguhnya para bandar, para oligarki ekonomi ini membiayai para oligarki politik, para partai politik selama kampanye-kampanye pemilu. Dan sebetulnya yang sampai ke rakyat kalau kita bicara money politics kan paling cuma 20.000, 50.000 kayak gitu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Emak-emak, ibu-ibu harus antri dan meninggal. Dan ada yang kemudian meninggal dalam antrian itu. Itu sudah sesuatu yang kalau di Jepang kayak gitu menterinya langsung mundurkan diri. Udah nggak boleh itu ya di dalam konteks ini. Nah, jadi ini juga persoalan. Tapi ada juga ketua partai yang bilang, katanya ibu-ibu harus ini dong, harus mengubah gaya hidup, kebiasaan, disuruh merebus semua. Jadi ya nasi goreng rebus itu kayak gitu rebus. Ya. Oh ya, hari ini kita tunjukkan kepada pisang ibu rebus. itu kita pakai pisang rebus kayak gitu. Kalau untuk urusan ibu-ibu rumah tangga ya iyalah. Tapi kan banyak sekali warga negara yang tidak diurus oleh negara dengan baik, mengais rezeki dengan berjualan gorengan, ya. Dan kita juga suka kan karena sektor informal ini bertahan. Karena apa? Karena sektor formalnya tidak memberikan yang namanya upah cukup kepada para buruhnya, sehingga buruh ini masih bisa bertahan dengan upah kecil karena ada sektor informal. Sektor informal bisa bertahan
karena dia bisa melakukan, dia sebetulnya nggak ada untung, misalnya tenaganya itu nggak dihitung, ya kan? Ya jadi kayak penjual gorengan itu kan dia nggak menghitung. Kemudian penjual pecel lele, ayam penyet, lele penyet, lele yang kayak gitu-gitu, itu semuanya membutuhkan minyak. Belum lagi pada sektor yang formal seperti kayak makanan-makanan cepat saji tapi global, iya kan? Yang global, yang dari Amerika, yang kayak gitu itu kan membutuhkan minyak goreng yang sebesar apa, dan kita dipaksa juga untuk itu. Tapi semua restoran, kita mau dari Aceh sampai Papua, restoran Papua biasanya goreng-gorengan, nggak terlalu kalau Papua ya. Masa ini biasanya ikan dibakar dan sebagainya, tapi aja juga ikan digoreng. Jadi kalau di dalam konteks itu UMKM kecil, menengah maupun atas itu nggak bisa lepas dari yang namanya minyak goreng. Kalau pakai gerakan ibu-ibu rumah tangga mungkin, tapi kalau bagaimana warga negara yang tidak diurus oleh negara kemudian terkena dan mereka harus antri, mereka harus, dan seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya negara ini mengatur oligopoli, mengatur produsen, mengatur produk, mengatur hasil, mengatur ekspor dan sebagainya ini di dalam konteks itu, ya. Karena ini ada beberapa kementerian sebetulnya ya, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhutanan, Perindustrian, apalagi ekspor, perdagangan juga, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Ketahanan Pangan, Badan Urusan Logistik, sampai ke situ semuanya. Jadi tidak cuma sekedar satu menteri yang mengharu biru waktu dipanggil oleh DPR, tapi sebetulnya ini bagaimana, makanya saya selalu gunakan negara, rezim yang berkuasa, perspektif struktur political ekonomi, bagaimana oligarki ekonomi, dia menguasai oligarki politik, dia mendikte negara untuk ini, apakah itu karena ingin menaikkan harga dan sebagainya seperti itu, karena dia sudah monopoli, oligopoli kayak gitu, karena ada beberapa produsen kan ya, yang dia sebetulnya nggak cuma pemain minyak goreng kayak gitu ya, jadi ketahanan pangan tergantung kepada mereka, makanya mereka bisa menyandra rakyat Indonesia. Nah, menurut saya hati-hati para pejabat, karena ini nanti akan dihisab. Bang, dengan introduction yang seperti ini dan kita setiap hari melihat persoalan ini, kalau kita lihat produksi minyak sawit ini berapa banyak pemainnya, sebetulnya lahan-lahan mana yang dirusak, sebetulnya sawit kan secara environment rusak karena dia doyan air dan tidak bisa tumpang sari juga kan, tumpang sarinya sulit. Nah, kemudian cuma memang di beberapa daerah, saya pernah ke Damarsraya ya, satu kabupaten baru di Sumatera Barat, ya memang dari sebatas mata memandang sekarang waktu itu main sawit. Di Riau juga demikian, dari Pekanbaru ke Siak itu sebatas mata memandang juga sawit. Tapi sebetulnya di Papua juga demikian Bang. Kalau kita naik pesawat mau turun di Sorong atau di Manokwari ya, itu juga hutan-hutan yang sangat bagus, hutan-hutan tropis sudah dijadikan sawit. Di Kalimantan juga demikian. Bahkan Bang, di Kalimantan Barat itu ada perkebunan sawit yang di Kalimantan Barat wilayah Republik Indonesia itu yang punya sama dengan yang ada di Malaysia. Pertanyaannya kira-kira border negara kita border itu berpindah-pindah enggak di situ lah, itu pertanyaan yang lain. Jadi gimana Bang, kita mau melihat dari negara, dari regulasi, dari seperti itu, dan akhirnya bagaimana nanti kira-kira solusi yang bisa kita sampaikan untuk pemirsa IC Terisun dan silakan para pejabat juga menyimaknya. Baik, yang pertama adalah menyedihkan ketika sebuah negara yang menyatakan perekonomian disusun berdasarkan
asas kekeluargaan sebagai usaha bersama. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Perekonomian disusun, ya kan? Lalu berikutnya kita bicara azas bersama sebagai usaha kekeluargaan. Tapi ini mengartikan kekeluargaan betul, keluarganya pejabat. Jadi ternyata dalam sawit yang muncul adalah pengakuan seorang menteri bahwa para pengusaha sawit itu rakus dan jahat. Kebayang nggak kalau seorang menteri perdagangan menyebut kita sedang berhadapan dengan pengusaha-pengusaha yang rakus dan jahat, dan karena itu kami mohon maaf, kami tidak lagi bisa tidak lagi menggunakan harga eceran terakhir dan melepas menurut harga pasar, gitu. Sebagai usulan dari ombudsman. Pertanyaan saya sederhana. Memang Kementerian Perdagangan dan ombudsman tahu struktur biaya pokok produksi. Saya mulai dari situ dulu. Pokok produksi harga minyak goreng emang tahu. Sampai akhirnya dia bilang kita sepakat dengan harga pasar. Pasar mana? Yang kedua, apa yang dia maksud dengan harga pasar? Tidakkah ini berarti menunjukkan bahwa harga itu terdikte oleh yang namanya para produsen sawit, kan gitu kan? Karena makin meningkat permintaan, makin naik harga gitu. Itu kan hukum penawaran permintaan. Jadi ketika Menteri Perdagangan menyatakan kami mohon maaf karena kita sedang berhadapan dengan pengusaha-pengusaha yang rakus dan jahat gitu ya. Buat saya itu sangat menyedihkan dan itu bertentangan dengan tadi pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama sebagai usaha berbasis kekeluargaan. Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu artinya perekonomian tidak sedang disusun. Perekonomian sedang diakui sebagai tunduk atas, pakai istilah kita, tunduk pada kemauan oligarki, bisnis. Gitu loh. Simpulan pertamanya, pernyataan Menteri Perdagangan menyatakan perekonomian Indonesia sebenarnya tunduk pada kemauan oligarki. Jadi harus diterjemahkan begitu, bukan disusun. Dalam bahasa yang lain, otoritas perdagangan berhasil dilumpuhkan gitu kalau pakai ekonomi politiknya. Jadi kalau pakai ekonomi politiknya, otoritas perdagangan berhasil dilumpuhkan. Apa ujungnya? Ujungnya adalah ketidakmampuan menstabilkan harga kan? Padahal sejak awal kita menyebut di ICD ratio bahwa price stability is public services. Sejak negara, awal, negara, rezim yang berkuasa, rezim yang berkuasa yang menstabilkan harga. Dan itu sudah ditulis oleh Bung Karno sejak lama, bukan cuma sekedar ditulis oleh Joseph Stiglitz. Bung Karno sudah menuliskannya itu di awal tahun 60-an gitu loh, sudah berpikir kayak gitu. Artinya lagi-lagi, price stability saja sudah tidak mampu dia tegakkan, bahkan akhirnya ditunduk. Dia lumpuh menghadapi oligarki. Kalau sudah bicara lumpuh menghadapi kekuatan oligarki, maka pertanyaan besarnya menjadi, apa dong gunanya otoritas perdagangan di situ? Nah, itu pertanyaan politik. Tapi harus kita lihat dulu di sektor sawitnya. Maka, data saya, sawit itu sekitar 14 juta hektar di Indonesia. Itu di semua pulau atau yang Sumatera dan kalau Kalimantan? Di semua pulau. Nah, di Sumatera saja ada 7,2 juta luas lahan sawit. Yang paling luas itu di Riau, 2,7 juta, yang paling luas itu di Riau. Lalu kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Barat. Tadi yang saya bilang tadi di bagian Sumatera Barat. Kalau saya Riau saya masuki, Sumatera Utara saya masuki, Aceh belum, Sumatera Barat saya masuki. Saya lihat, artinya tidak berdasarkan pendengaran atau pengetahuan. Ini termasuk yang PTP ya? Iya, termasuk PTP. Yang punya negara. Termasuk yang punya negara. Walaupun negaranya juga nggak PTP. Itu berusaha dengan apa makna holdingisasi PTP. Kalau pertanyaan itu, lompatnya akan ke sana lagi. Karena akhirnya menunjukkan bahwa ternyata holdingisasi PTP justru meluluh lantakan daya tawar negara. Gitu. Kalau usul lempat itu. Tapi kita balik lagi sekarang. Luas lahan sawit di Sumatera itu 7,2 juta lebih gitu. Luas lahan sawit di Kalimantan itu 5,665 juta. Sehingga di dua pulau itu saja luasnya menjadi sekitar 12,9 juta hektar.
Sisanya ada di Kalimantan dan sisanya ada di Sulawesi, yang Husnul juga tahu. Ya, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara juga. Tenggara juga. Ada juga gitu. Nah, Ada. lalu berikutnya pindah ke Papua. Jumlahnya ada sekitar 2 jutaan. Sekitar ada 2 jutaan. Pemiliknya kalau data orang yang beredar itu yang pemilik-pemilik yang terbesar ya, pemilik-pemilik terbesar. Itu data yang beredar ada 12 orang. Saya menyebutnya 15 orang. 12 datanya media. Yang beredar, data yang beredar. Nah, saya menyebutnya ada 15. Jadi ada pengusaha yang berbasis perbankan punya gitu ya. Perbankannya perbankan terbesar, nggak usah kita sebut ya siapa ya. Oke, lalu berikutnya juga kalau ingin tahu ikut kuliah kita S3 ilmu politik, bukan isu, mata kuliah political economy, dosen tamunya Jadi ada juga pengusaha otomotif, pemegang ATPM. Pemegang ATM aja punya sawit, coba kebayangkan. Lalu ada juga pengusaha rokok gitu. Tambahannya ada 15. Itu kelihatan. Yang menariknya adalah para pengusaha sawit yang besar itu menguasai dari hulu ke hilir. Mereka menguasai benih, gitu ya. Mereka menguasai pupuk. Bukankah di undang-undang nggak boleh? Faktanya memang mereka menguasai hulu ke hilir. Dan menariknya ketika kita lihat penguasaan benih, penguasaan pupuk sedemikian rupa, demikian juga penguasaan lahan yang luasnya, maka pertanyaan besarnya begini. Ini sebenarnya kerjasama antara BPN, Kementerian Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menek BUMN, Kementerian Keuangan, ada 7 instansi, nanti hubungannya dengan Badan Ketahanan Pangan dan Bulog, jadi berarti ada 9 instansi. Ini kemana sih? Kok bisa sih mereka yang mendominasi gitu loh pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, tata ruangnya gimana ya? Karena ini soal properti perkebunan. Oh iya, betul. Husnul, ini exchangeable dalam pengertian plan properti, properti perkebunan. Ini dalam hitungan satu generasi ini exchangeable berkaitan dengan perubahan tata ruang kota, tata ruang satu wilayah. Itu yang tidak dilihat oleh ada RT RW kan ininya. Iya, maksud saya begini Husnul. Saya terus terang ini bagian dari perdebatan saya tajam gitu ya dengan beberapa lingkungan yang sangat-sangat terbatas. Mereka bilang begini. In one generation, yes, this is the crude palm oil plantation. But for the next generation, this is the property to the city. Ngeri nggak? Jadi mereka sudah membayangkan bahwa, oke, satu generasi ini memang mungkin kita main sawit. Tapi setelah itu, generasi mendatang, kita tidak lagi main dalam posisi properti perkebunan. Kita sudah mengubah ini menjadi sebuah tata ruang perkotaan, tata ruang ini. Kenapa? Karena saya memang menyaksikan di perkebunan besar itu sudah ada perkotaan di tengah kebun. Saya bukan menyaksikan, saya ikut masuk dan kemudian tidur di perkotaan itu gitu. Saya gitu. Jadi makanya saya tahu. Padahal di daerah yang kayak gitu kan pasti ada masyarakat aslinya di situ. Mereka diajak terlibat. Jadi dalam perkotaan ini mereka diajak terlibat, diajak ikut menikmati. Yang ini perbedaannya. Menikmatinya bukan yang menikmati kemudian mendapat keuntungan. Mereka punya kebun sawit 1 hektaran. Oh oke. Mereka punya kontribusi di situ, makanya mereka diajak terlibat. Yang saya mau bilang, ini ada sedikit perbedaan dengan perkotaan yang dibangun di kawasan perminyakan. Kan di kawasan perminyakan di perkotaan. Atau perkotaan yang dibangun di kawasan pertambangan, gitu kan? Apakah pertambangan apa gitu kan pasti ada perkotaannya. Mereka bangun tuh segala macam fasilitas sehingga seluruh stakeholder pihak-pihak yang terkait yang ada di pertambangan, yang ada di perminyakan, kalau mencari hiburan nggak pergi kemana-mana, ada di situ. Termasuk hal-hal yang pergi ke yang di atas itu Freeport itu. Iya, itu kan perkotaan. Tapi dia juga punya yang perkotaan persis kayak kota-kota di Amerika. Iya. Gitu. Rumah-rumahnya kayak Amerika. Di sawit juga ada, di sawit juga ada. Tapi kebun sawit bagaimana yang bisa bikin begitu kalau bukan kebun sawit besar? Iya. Berarti kebun sawit yang sangat menguasai hulu hilir, gitu logikanya. Saya pernah ketemu dengan pengusaha bang, iya kalau saya waktu itu ngobrol-ngobrol tentang kebun sawit yang cuma 20.000 hektar ya orang-orang lah, pengusaha-pengusaha agak kecil. Wah itu kecil, jadi berapa? Udah ngomongnya udah ratusan ribu hektar, kemudian yang jutaan hektar. Oh. Sekarang pertanyaan, kalau Anda pejabat kasih konsesi 150.000 hektar, Anda minta apa kira-kira?
Ya, karena kejadian nih, saya ngomong kayak gini karena kejadian, tapi tidak saya sebut siapa pejabatnya ya. Saya enggak, karena saya tahu. Gak usah kayak gitu katanya, ada lembaga-lembaga kayak gitu mau maju pemilu, saya bikinkan ya. Gimana caranya supaya pencitraan surveinya bagus, ini bagus. Tapi kalau menang, saya dapat konsesi tambang di wilayah. Jadi, oke, kita terusin nasional ya. Jadi dari hulu begitu, mereka bicara benih, mereka bicara pupuk, mereka bicara soal irigasi, mereka bicara soal tata ruang, kayak gitu ya. Nah, ketika proses penanaman, ini adalah kalau istilah ini under construction, memang itu antara 3 sampai dengan 4 tahun. Namanya belajar berbuah namanya. Nah, di belajar berbuah itu akan kelihatan mana bibit yang benih yang bagus, mana bibit yang benih yang bisa kosong. Di situ memang risikonya tinggi, harus diakui. Karena bisa saja dia berbuah, tandan buah, tapi tandan buahnya isinya kosong. Ada bisa juga berbuah, tapi tidak segar, isi cairannya kurang. Nah, itulah perbedaan sawit di Kalimantan sama sawit di Sumatera. Sawit di Sumatera lebih basah daripada sawit di Kalimantan. Jadi kenapa? Isinya penuh ya. Isinya penuh. Kenapa? Karena Kalimantan lebih panas. Nah, itu soal lintas selatan, Bu. Dan daerah pegunungannya itu beda. Membuat di situ kena tuh Bukit Barisan. Itu berbeda dengan Kalimantan. Memang agak kering. Kan memang khatulistiwa kan? Khatulistiwa. Pas di tengah khatulistiwa. Dan itu agak panas gitu. Jadi agak sedikit kering. Jadi kalau tingkat cairan yang dihitung, maka tingkat cairan minyak yang dihasilkan TBS di Sumatera sama TBS itu tandan buah segar. Tandan buah segar yang dihasilkan di yang namanya di Kalimantan lebih banyak cairan yang dihasilkan di Sumatera. Begitu juga Sulawesi. Husnul tahu tuh yang karena Husnul pernah berkunjung, saya juga pernah berkunjung. Saya lihat di Sulawesi Tengah. Iya, itu juga begitu, bisa kita lihat apa produknya. Walaupun lahannya terkadang lahan yang tidak rata ya, konturnya cukup kan bertarata. Kalau di Sulawesi ketika di Jakit itu, konturnya gitu. Dan itu masalah tersendiri untuk kawasan Sulawesi, makanya kurang diminati. Tapi kalau kemudian juga kita pindah lagi ke Papua, itu akan sama gitu. Tanahnya beda lagi, Husnul. Jadi kondisi tanah Sulawesi, Papua tidak terlampau diminati untuk sawit. Yang diminati adalah Kalimantan memang sama sawit. Nah, luasnya tadi sekitar 14 jutaan. Dari posisi itu saya bilang tadi ada 15 orang yang menguasai. Nah, dari 15 itu yang menguasai hulu hilir tidak 15. Ada yang sudah menghasilkan minyak goreng seperti Anda tahu dengan berbagai macam merek, tapi ada bukan cuma sekedar crude palm oil, bukan sekedar minyak goreng mereka hasilkan. Mereka sudah menghasilkan 21 jenis derivatif produk lainnya. Itu juga di satu tangan, Husnul. Itu energi. Oh iya, bukan sekedar energi, Husnul. Bisa sabun, bisa macam-macam, Kang. Itu tapi kata adik saya yang pernah kerja di tempat salah satu bandar itu juga, makanya beberapa informasi saya dapatkan dari adik saya sendiri. Dia bilang itu yang namanya sabutnya aja itu bisa menghasilkan uang. Belum yang uang, jadi dia itu berminyak juga, bisa diperes itu sampai sabut-sabutnya. Iya, yang Husnul perlu tahu, limbahnya pun bisa jadi energi. Limbah ya energi. Itu pernah saya itu dengan anak-anak muda kayak gitu, ya udah kita main limbah. Nggak taunya susah juga. Harus di Singapura, harus ini. Habis itu kan udah kita mainnya bukan dengan yang oligarki ekonomi itu, tapi PTP. Kayak apa sih? Baru saya tahu PTP ini isinya cuma sebagai ATM juga. Iya, disitulah tadi saya persoalkan bagaimana sebenarnya holdingisasi PTP kalau ternyata dia tidak mampu membangun bargaining position terhadap oligarki. Ini kalau dilihat dari yang swasta dengan yang PTP milik negara, ini kira-kira banyakan mana? Waduh, swasta dong, swasta luar biasa. Padahal tanahnya tanah milik negara. Iya, tapi swasta tadi kan. PTP berapa? PTP kan banyak itu dari mulai Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Utara, semua ada itu PTP. Kan saya bilang tadi, PTP itu tidak membangun posisi negara punya daya tawar. Itu yang saya bilang teramputasi dia. Kalau saya nggak bilang dimandulkan dia, teramputasi dia sehingga negara tidak punya daya tawar gitu. Dan di situ saya heran sama sekali nggak ada suara dari Menteri Negara BUMN dalam rangka penyediaan dari PTP. Mestinya kan ada kan?
gitu. Bukan menterinya cuma ini aja bagi komisaris PTP. Termasuk mestinya bicara dengan Bulog, termasuk mesti bicara dengan Badan Ketahanan Pangan gitu. Kalau kita mau lihat di situ. Oke, di situ kelihatan bahwa sesungguhnya sawit memang negara kalau pakai istilah pasal 33 ayat 1, perekonomiannya kalau kita ganti dengan minyak sawit tunduk pada kemauan oligarki. Itu simpulannya jadi begitu. Artinya ketika Menteri Perdagangan menyatakan mohon maaf karena kita berhadapan dengan mereka yang rakus dan jahat, maka mestinya Menteri Perdagangan mundur. Karena dia jelas-jelas bukan cuma sekedar karena ada yang mati, tapi memang karena berhasil ditundukkan, berarti tidak berhasil menjalankan konstitusi, mundur dong. Dan apalagi ya ini adalah kebutuhan para emak-emak, ibu-ibu loh yang ngantri kan sebagian besar kilometer ibu-ibu. Tuh ngantrinya. Ibu-ibu kan, kalau bapak-bapak kan ya udah nggak usah kayak gitu-gitu, tapi ibu-ibu kan. Iya. Nah, sekarang kita bicara produknya Husnul. Produk. Tadi kita sudah bicara tentang luas. Artinya hulu ke hilir itu mereka sudah. Lalu kita bicara tentang jumlah produk. Data saya menyatakan di tahun 2021 gitu, jumlahnya mencapai 46,9 juta Husnul. 46,9 juta ya. Itu meningkat terus dari 2015. Juta ton. Betul sekali. Juta ton ya. Itu terus meningkat. Jadi produk CPO itu tiap itu meningkat terus. Luar biasa ini. Peningkatannya. Nah, dari produksi itu memang dipakai untuk ekspor sebesar di sini tadi sekitar 44 sampai 46%, 54% itu untuk domestik. Kenapa sampai kayak gitu? Karena memang Indonesia menguasai, ini menariknya, Indonesia menguasai produk CPO dunia 85%. Kebutuhan 85% CPO dari produk Indonesia, iya. Tapi rakyatnya ngantri. Iya ngantri. Dolim. Nah itu dunia membutuhkan sawit itu sebesar 50,6. Makanya tadi akhirnya kita penguasa sawit dunia karena 46,9 tadi. Padahal untuk 2022 dalam data saya jumlah kebutuhannya cuma 50,6 juta ton. Berarti kan cuma tinggal sedikit lagi. Makanya bilang sampai 85%. Itu kalau dilihat dari angka yang paling tinggi di estimasi tinggi. Yang terendahnya sesungguhnya sekitar 47, hampir sama dengan jumlah Indonesia. Makanya Indonesia menjadi sangat dominan. Dari posisi ini, pertanyaan besarnya menjadi gitu ya. Berapa sesungguhnya mereka terkena yang disebut dengan retribusi ekspor? PB kan ada proyek B30. Disinilah ribut di Komisi 6 DPR bahwa di Komisi 7 karena pengusaha kelapa sawit menerima subsidi B30. Mereka sudah dapat keuntungan menjual sawit dengan harga tertentu, lalu mereka mendapat subsidi, dan dari subsidi itu mereka menjual dengan harga pasar. Mereka menjual dengan harga tentu yang ditentukan pemerintah supaya cocok, itu maka disubsidi. Berapa keuntungan yang dapat, Ustaz? Berkali-kali, 3 kali lipat dong. Pertama menjual sawit. Harganya. Lalu kemudian dijadikan B30. Dia dapat subsidi dari negara. Lalu dengan B30 karena ekspor, ada retribusi ekspor dia kembalikan kepada dia. Itu problem. Nah, jadi dia mengambil berapa layers keuntungan. Tapi kalau kemudian dia jual kepada rakyat dengan harga pasar, dia kan udah dapat subsidi. Iya, subsidi dari tadi B30. Ya maksudnya ya apalah, yang jelas kan disubsidi. Kenapa mesti rakyat harus dengan harga pasar? Nah, orang kemudian bilang begini, ya iya kan memang ada kebiasaan menjelang Ramadan harga naik. No, harga sawit ini naik sudah sejak bulan November terus merangkak. Jadi bukan peristiwa bulan Maret, sudah sejak bulan November itu kelihatan terus bermain gitu, naik gitu. Bang, yang kemarin itu tidak cuma harga naik, Bang.
kosong di pasar, barangnya nggak ada. Tahu-tahu ada partai-partai nih yang kemudian ngeluarin barang lo. Terus kemudian pakai ngomong lagi pejabat negaranya, katanya emak-emak pada nimbun minyak goreng. Nah, ini kan sebetulnya sudah harga mahal, rakyat harus membayar subsidinya. Kemudian mau beli nggak ada, mesti ngantri sampai mati. Terus kemudian masih dihina pula oleh negara, oleh pejabat negara. Dengan menimbun ya. Menimbun. itu bukti bahwa mereka tidak punya pengetahuan mendasar. Yang menarik lagi, pertanyaan besarnya menjadi Kementerian Perdagangan dalam konstruksi melihat produksi dan harga eceran itu atas data siapa? Data untuk membuat kebijakan, data dasarnya dari mana? BPS. Sekarang pertanyaan, memang data BPS valid? Memang data BPS akurat? No, nggak bisa. Kan tadi saya persoalkan. Dia survei ekonomi kali. Statusnya survei. Kalau begitu posisi pertanyaannya sesungguhnya bukan soal survei. Anda bertanya dulu sekarang, berapa sesungguhnya konsumsi dalam negeri, berapa sesungguhnya produksi CPO? Angka mana yang mesti kita pakai? Muncullah tadi saya bilang, mestinya Kementerian Perindustrian itu betul-betul mempersoalkan berapa jumlah pabrik kelapa sawit yang kapasitas 30 ton, berapa jumlah pabrik kelapa sawit yang jumlahnya 60 ton, itu dipasok dari kebun mana saja, berapa rakyat memasoknya, berapa para pengusaha memasoknya, berapa PTP memasoknya. Jadi dibuatkan rumus, indikator. Sebenarnya bukan sekedar rumus dan indikator, tapi soal metode bagaimana memperoleh data itu secara aktual dan akurat. Yang menurut saya, dalam pandangan saya, hingga hari ini tidak ada satu data pun yang dimiliki oleh pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu problematiknya. Anda tahu dong keributan kita soal data pemilih fiktif. Anda tahu dong soal bansos fiktif. Ya kan? Anda tahu dong soal KTP fiktif. Walaupun kita sudah ngomong, saya udah berkali-kali, tapi tetap aja nggak didengar. Dan tetap saja akhirnya tidak selesai. Nah, sama dengan persoalan. Nah, itu sebetulnya persoalannya di situ ada syaitonnya. Di situ persoalannya ada yang berkepentingan dengan data itu. Dan karenanya ada pihak lembaga multilateral yang menduduki lembaga pemerintahan hanya untuk bicara data. Saya ulang, ada lembaga multilateral yang menempatkan orangnya dalam lembaga pengolahan data. Saya nggak sebut mana, tapi sampai sebegitu kepentingan dalam rangka tadi memanipulasi data. Nah, kalau kita sampai di situ, maka pertanyaan besarnya menjadi apa dampaknya bagi kebijakan? Kebijakannya menjadi false policy dong, false public policy dong. Kalau pakai bahasa kerennya, oke, pseudo public policy dong, ya kan? Kalau pseudo public policy itu berarti tercapai nggak tujuan? Enggak. Kalau begitu sekarang alokasi anggaran benar nggak? Enggak. Jadi bisa salah kita memberikan subsidi kepada mereka. Salah. Dan itu kita urut sekarang, Musnul. Dan subsidinya nggak kecil loh. Berapa? 53 sekian triliun. 50 sekian triliun. Itu kalau dibelikan minyak goreng dibagikan kepada rakyat, kayaknya sudah lumayan. Iya, itu di total dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, artinya balik-baliknya lagi begini kalau kita urut. Oke, kita lihat sekarang ada problematik di tata ruang yang tidak jelas untuk menunjuk tingkat luasnya lahan. Lalu berikutnya ada problematik yang ketidakjelasan tentang berapa jumlah produksi. Nah, ada problematik soal berapa sesungguhnya yang masuk ke pasar domestik. Dan ini kalau balik ke tata ruang, kan itu ada undang-undang tata ruang ya. Mereka ini menggunakan ini enggak hutan yang dilindungi. Dikonversi. Kok terjadi konversi? Bahkan bukan sekedar hutan dilindungi, lahan gambut pun mereka ubah, Husnul. Jadi saya menemukan kalau Sumatera sebagian lahan gambut, dan itu yang saya temukan misalnya di Pasaman Pariaman, bagaimana lahan gambut diubah jadi perkebunan sawit gitu. Jadi di Kalimantan Barat sama, Husnul, sebagai lahan terbesar itu begitu gitu ya. Jadi kalau diambil lagi dari situ, maka persoalan besarnya menjadi kalau begitu pantas mereka bisa mendikte, karena ujungnya adalah kegagalan kebijakan. Kegagalan kebijakan disebabkan pendataan yang tidak beres. Kenapa pendataan tidak beres? Karena tidak ada terkoordinasi pekerjaan dari para pihak yang membuat pendataan tentang sawit, tentang crude palm oil. Tapi kalau sebagai pejabat, apa dia nggak ini ya, tidak punya kecerdasan di dalam membaca
Ya kayak misalnya Husnul bicara kecerdasan, orang menikmati kekuasaan, kok bicaranya kecerdasan kekuasaan? Ini salah satu contoh Bang, waktu saya di KPU dulu, kalau tadi bicara data. Itu untuk data penduduk saja, ternyata ada 5 lembaga negara yang punya data penduduk. Jadi ada KPU sendiri dari pemilu sebelumnya, Dukcapil, ada Depdagri kan Dukcapil, itu ya, KTP, kemudian ada dari daerah, daerah kan maunya penduduknya tinggi, supaya dapat DAU/DAK, terus ada dari BKKBN, ya BKKBN itu punya, tapi sektor KB satunya data apa? Ada 5 kok, tadi yang seperti itu di Kementerian Sosial. BPS. Oh ya BPS. Tapi BPS itu kan 10 tahun sekali sensus. Dan dia tidak boleh mengeluarkan nama dan alamat. KPU 17 tahun nama alamat. Kan untuk bikin TPS dan sebagainya pemilih. By name, by Depdagri, by name, by numbers, by address. Depdagri semuanya sejak lahir. Jadi memang masing-masing. BKKBN punya sektor KB. Jadi agak berbeda bagaimana membuat ini. Makanya dulu KPU bikin, dan itu antara satu dan yang lain itu berbeda signifikan. Tapi karena alhamdulillah saya dulu kan pernah belajar ilmu demografi dan pernah kerja di LDFE UI. Baca kayak gitu, sebentar, data itu gimana? Oh iya, coba dilihat ininya, apa namanya, population growth-nya. Population growth minus 16. Emang di kabupaten itu ada mati-mati, ada bunuh-bunuhan. Jadi kita baca kayak gitu aja, ayo kita cari yang benar. Akhirnya KPU bikin kayak gitu ya. Kita ajak duduk semuanya, kemudian kita maunya seperti apa, nah baru kemudian kita bikin. Nah, tapi habis itu diambil alih karena dianggap proyek kan oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian undang-undang dibuat, dibuka lagi bahwa ini. Padahal kalau di Australia, di negara itu ya data pemilih itu, data penduduk itu kan penting untuk bikin DPRD-nya, bikin macam-macamnya yang kayak gitu. Nah, balik lagi, kalau pejabat punya kecerdasan, dia punya klik, kayak gitu ya, ini salahnya di mana? Ini. Mestinya kalau sudah tiap hari berhubungan dengan itu dan punya vision, hati jernih, hati bersih, mengurus rakyat, itu kan ada klik. Bahkan insya Allah kadang-kadang klik kayak gitu ya, jalan, saya biasanya jalan di mobil kayak gitu, tahu-tahu kayak ada yang mengingatkan, kamu belum melakukan ini nih, langsung saya tunda, jangan diumumkan hari ini, saya baru dapat ide begini. Nah itu kalau kita memang mengurus rakyat dengan baik, dengan hati yang jernih dan amanah. Iya, jadi dengan hati yang jernih itu tadi, cerdas kok Bang, itu maksudnya bukan sesuatu yang sulit kayak gitu, dan tidak terganggu dengan kalau dibayar ya. Karena kalau dibayar itu menutup hati yang jernih tadi, ditutup, hitam, akhirnya tidak jernih lagi, kotor itu yang namanya. Jadi Husnul, kalau Anda ambil kayak gitu, wajar begitu banyak kebijakan pemerintah yang gagal tadi. Dari mulai kebijakannya yang false public policy, akhirnya output dan outcome-nya juga gagal, juga palsu, juga shadow. Jadi balik lagi ke tata ruang Bang, kita ada undang-undang tata ruang, itu juga mengambil sebetulnya hutan ya. Sebetulnya itu yang dilindungi. Nah, itu kan artinya kerjasama antara Kementerian Kehutanan sama BPN dan Tata Ruang. Maksudnya duduk bareng. Kelapa sawit ini berapa banyak sih sebenarnya luasnya? Dari sini siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengadakan penyediaan? Kan pakai istilah domestic market obligation 20%. Lu sudah di domestik itu, mereka sudah tidak berorientasi ekspor. Mereka sudah memasarkan sebesar 56%. Lu tambah dengan domestik 76%. Mereka mikir disparitas harga kok. Perbedaan harga internasional sama perbedaan harga domestik. Loh, kalau mereka kemudian memang tunduk pada pasar bebas, jualnya mana? Ya keluar dong. Mereka semua pasar bebas. Jadi kalau selama ini kita selalu mempertanyakan para oligarki, para bandar itu nationalism. Jangan pernah bertanya soal gitu. No. You are never asking about the nationalism to the CPO plantation. No, never. Padahal itu cuma satu dari bisnis yang dilakukan. Padahal setiap bandar itu dia punya beberapa bisnis toh. Iya, sudah pasti.
Sudah pasti itu. Gimana? Bukan satu bisnis mereka. Bukan the sole business, Yes. sehingga dia harus ini. Padahal dia bisa saja, bisnis ini kita untung, berterima kasih sama negara Republik Indonesia, berarti berterima kasih kepada rakyat. Untuk minyak ini kebutuhan banyak orang, saya harganya murah saja. Itu barokah loh Bang. Iya, itu. Anda menggunakan idealisme yang tidak memberi manfaat pada materialisme. Itulah ideologi materialisme. Jadi ketuhanan yang Maha Esanya kemana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang gimana? penting saya, kemanusiaan yang beradab gimana? Itu sudah dijawab dengan ringkas oleh yang namanya Lutfi, pengusaha yang rakus dan jahat. Saya dengar sendiri itu soalnya kebetulan. Kasian ya wajahnya. Aku lihat wajahnya itu kayak gitu ya. Oke. Jadi balik lagi tata ruang. Jadi balik lagi kalau kita ngambil itu berarti soal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup karena mengkonversi hutan. Berhadapan juga dengan kementerian yang lain dalam perindustrian karena soal bangun pabrik sawit dan pabrik lain-lain. Berhadapan dengan yang namanya Kementerian Badan Pertahanan Negara dan Tata Ruang. Mestinya ada data yang akurat. Dan kalau bicaranya data yang akurat dengan teknologi yang sekarang, bukan sekedar citra satelit ya Husnul ya. Datanya bukan sekedar citra satelit. Kita bisa pakai drone. Gitu. Jadi sederhana sekali itu bisa dilakukan. Gampang sekali itu dilakukan. Nah, itu artinya balik-baliknya lagi, kalau ingin memperbaiki, maka perbaikilah dari hulu ke hilir. Jadi yang kita bilang tadi 7 kementerian, 7 lembaga, 7 kementerian dan lembaga, itu terlibat semuanya. Apa poinnya? Poinnya ternyata memang dalam era sekarang ini di bawah rezim reformasi, kalau dulu ada istilah era Soeharto, mungkin Husnul ingat, di era Soeharto ada KIS ya namanya, koordinasi, ya kan? Nah, bagaimana kita melakukan koordinasi, bagaimana kita melakukan identifikasi simplifikasi, dan sinkronisasi. Kan ada Menko ini Bang. Ditambahkan itu tadi kementeriannya. Oh iya, berarti 8. Berarti 8. Kalau ada Menko-nya, Menko Ekuin. Ya, Pak. Itu kan semua Menko Ekuin kan? Lalu pertanyaan berikutnya, mereka kerja apa ya? Kasihan Bang, wah Menko yang ngurusin manusia aja katanya dananya cuma budgetnya cuma nggak sampai 200 miliar. Jadi ya maka pertanyaannya, kenapa Anda mesti ngurusin IKN? Kenapa? Loh, dalam konstruksi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Anda sudah berpihak demikian jauh pada swasta, dan sekarang terbukti Anda bisa ditundukkan oleh namanya kekuatan swasta dalam persoalan harga minyak goreng. Loh, kalau gitu Anda sedang membenarkan satu perilaku kudeta korporasi terhadap kebijakan negara. Itu tesisnya. Lihat videonya IC Trilse sebelumnya. Kudeta korporasi. Ini mengerikan kalau sampai kayak gitu. Ini yang mestinya bagaimana kalau pakai bahasa kerennya, bagaimana korporasi menunggangi sistem politik sehingga semua kepentingan korporasi bisa dijalankan dan dilaksanakan oleh kekuatan negara. Makanya saya selalu bilang kan Bang, pertanyaanku, berapa toh mereka itu membayar pada saat pemilu dan sesudah-sesudah. Kan itu kan persoalannya. Jadi ini dia, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dari sejak pemilu mereka build out semua tuh money politicsnya partai di ini, sampai siapa harus yang didudukkan menjadi calon presiden dan sebagainya ya, karena selalu mengatakan pemilu mahal, enggak kok, karena kesalahan kita aja. Sebetulnya nggak mahal, nggak mungkin kan. Sampai berapa coba misalnya ini mendapatkan subsidi 7 triliun misalnya, kan mereka nggak ngasih sampai 7 triliun, saya nggak yakin itu. Nah, jadi ini sebetulnya ada dari sejak, jadi hulu hilir dari bisnisnya, hulu hilir dari politiciannya, untuk duduk menjadi presiden, untuk duduk menjadi menteri, untuk duduk menjadi DPR. Ini kan dia dibiayai oleh para bandar itu. Nah, oleh karena itu akhirnya di sana udah susah, nggak berani kan melawan mafia itu tadi. Bandar dapat itu dari mana? Yang ngerampok juga masyarakat kan? Iya. Dengan cara gimana? Naikin harga kan? Nah itu kan. Nggak cuma naikin harga, penggunaan lahan ratusan. Iyalah, ya milik rakyat juga pasti. Jadi kalau pakai jutaan hektar itu dari mana? Artinya kalau pakai teori memeras. Ya. Kalau pakai teori ekonomi kebijakan publik, itu pricing policy mestinya dilihat secara detail, tidak melulu cuma sekedar pada pembentukan harga. Jadi ekonomi kebijakan publik itu tidak sekedar melihat bagaimana harga-harga itu terbentuk,
Tapi mereka mengajarkan, melihat secara struktural sesungguhnya hulunya kayak gimana. Lalu prosesnya apa, hilirnya kayak gimana. Sampai misalnya katakan ketika Sri Mulyani bilang, kita ngebangun infrastruktur tapi harga logistik kita tetap 10% lebih mahal dari tetangga. Means, Anda sudah gagal dalam pengolahan sumber daya, Anda gagal di produksi, Anda gagal distribusi, walaupun Anda sudah berusaha ngebangun jalan tol. Apa artinya? Kegagalan pembangunan perekonomian dong. Ketika Anda logistik bilang 10% lebih mahal. Apalagi ketika sawit ternyata dalam posisi minyak goreng, Anda berhasil didikte oleh kekuatan korporasi. Ini kan secara sistemik struktural, kembali lagi ke pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 jadinya. Kalau 33 ayat 1 bicara perekonomian disusun, ya kan? Kalau perekonomian ayat 2 bicara cabang-cabang produksi yang penting. Nah, minyak goreng itu cabang-cabang produksi yang penting. Kalau dulu kan ada sembako yang apa itu kalau 9 bahan pokok itu gitu, mainan Bulog. Tapi setelah itu kan Bulog didikte habis-habisan oleh IMF. Nah, begitu masuk pasal 33 ayat 3 kan bicaranya bumi, air, dan kekayaan alam terkandungnya oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana yang makmur? Keadilan sosial bagi segelintir manusia yang rakus dan jahat kalau pakai salah Lutfi. Nah, itu kata Lutfi loh ya, di DPR. Menteri, di DPR. Bang, kalau kita balik lagi ya, tadi memang persoalannya tetap persoalan public policy, false public policy, persoalan negara, persoalannya pejabat, persoalan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Tapi sebetulnya akhirnya kan rakyat yang jadi korban. Nah, sebetulnya kalau kita zaman kecil saya dulu kalau beli minyak kan minyak ketik kayak gitu istilahnya, minyak kelapa. Kelapa itu tidak serusak ya, tidak merusak secara seperti sawit. Makanya sebetulnya Bang, menurut informasi teman-teman pada saat kita diskusi dengan kawan-kawan se-Indonesia, itu daerah yang tidak terlalu ngantri-ngantri itu Sulawesi Utara. Karena dia tetap pakai yang kopra dengan model itu. Jadi kebutuhan penggunaan minyak yang sawit tidak sebesar mereka punya alternatif di dalam konteks itu. Makanya nggak terlihat minyak kopra. Ada juga minyak jagung. Tapi sekarang minyak kopra itu lebih mahal. Nah, masa kecil kita dulu, saya ada dulu masih ingat itu, nggak apa-apa kita ngomong itu ya. Kalau nggak salah Cak Dorang kayak gitu yang Surabaya itu. Kita dulu waktu kecil ya itu, atau ibu saya bikin sendiri memang ya. Jadi sampai kemudian ampasnya minyak kelapa itu yang kita sebut blendo itu biasanya kemudian kita pakai untuk sambal, buat sambalnya kayak gitu ya, dari minyak kelapa. Jadi sebetulnya penggunaan yang tradisional dengan kopra, dengan kelapa yang secara tanamannya tidak merusak kayak gitu, kemudian beralih kepada yang industri besar seperti sawit. Nah, sebetulnya ada nggak cara-cara lain yang kemudian diversifikasi produk kayak gitu supaya mereka tidak oligopoli, monopoli, dan akhirnya dia menjerat leher-leher rakyat? Saya teringat saya diskusi dengan salah seorang guru besar di satu universitas di Bogor gitu. Bagaimana berbudidaya kelapa yang salah satunya menghasilkan minyak kopra kan, kita dulu kan terkenal dengan itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara baik gitu ya, dengan ini kita bicara tentang substitusi produk ya, bukan substitusi impor, tapi substitusi produk. Produk pengganti. Kalau kita bicara produk pengganti, atau bukan pengganti, sebetulnya itu yang dulu kembali kepada tradisi. Kalau pakai bahasa kerennya alternatif produk. Alternatif produk. Jadi orang punya opsi, punya pilihan, mau minyak CPO boleh, mau pakai minyak kopra boleh gitu ya. Atau jagung ya. Atau jagung, atau juga kedelai. Atau bunga matahari juga. Bunga matahari juga ada. Jadi beberapa jenis memang. Memang yang paling banyak diminta dalam struktur dunia tetap CPO karena kebetulan memang kebunnya besar. Tapi Indonesia punya potensi untuk melahirkan minyak kopra tadi, Usnul. Nah, itu saya pernah dialog berapa kali dialog gitu ya. Itu sesungguhnya bisa dilakukan. Tapi entah kenapa pemerintah tidak berniat dan tidak berminat, lalu masyarakat sekedar memetik kelapa begitu saja yang dijual dengan harga 10 sampai dengan 15.000 untuk kelapa. Padahal andai kata dia diolah sedemikian rupa, harga sebuah kelapa itu tidak sekedar 10 sampai dengan 15.000 gitu ya.
Lebih dari itu, ya sabuknya, ya batoknya, ya Batoknya itu dagingnya, buat ini ya loh, airnya gitu. batoknya buat arang, Iya. itu terbaik yang bisa diekspor ke barat, Iya. ke Eropa untuk itu, untuk pemanas. Iya. Kan musim dingin kan mereka butuh itu. Bukan sekedar untuk pemanas, untuk karbon, Oh, pembersih. itu, Jadi tubuh manusia itu juga tetap membutuhkan dari suasana asam ke basah. Salah satunya dipakai batok kelapa yang sudah dibakar sedemikian rupa. Iya kan, saya pernah soalnya itu melihat, memang jadi bagus gitu ya Iya, dibuat iya. ininya. Terus itu sampai kayak gitu. Jadi artinya seluruh kelapa itu habis kalau Dan environmentally sound. betul. Jadi artinya sesungguhnya pemerintah sudah bisa menggagas ini. Jadi Kementerian Pertanian sama Kementerian Perindustrian sama mestinya sama Kementerian Sosial gitu kan, mengajarkan masyarakat bagaimana mengolah kelapanya dan kemudian menghimpunnya menjadi sebuah kekuatan dan menghasilkan produk minyak kopra gitu. Perjalanan khususnya misalnya di Depok gitu ya, atau perjalanan saya di kawasan Jakarta dengan macam-macamnya, kan banyak sekali pedagang kelapa dengan jumlah besar-besaran gitu loh. Bahkan didatangkan dari kelapa hijau iya, itu. Bahkan saya pernah ketemu betapa Jakarta dipasok per hari ya. Itu belasan truk dari yang namanya Lampung. 10 truk kan. Dan itu saya tahu di beberapa titiknya. Saya nanya kebetulan, dari mana nih? Dari Lampung. Dari mana nih? Dari Palembang. Wow, banyak. Berapa? Sehari berapa? Ya paling tidak kita bisa 3 truk. Wah. Oh iya, karena kita masuk ke beberapa tempat katanya. Oh iya. Berapa per itu? Ya pokoknya turun dari truk katanya 7.500 gitu, turun dari Paling truk. tidak saya setiap bulan itu ya paling enggak setiap buka puasa harus minum Air kelapa lah, batoknya, Iya. sabutnya. Jadi artinya sesungguhnya kalau memang pemerintah, maksud saya begini, Mbok yang nggak usah mikir berhenti menggoreng dengan istilah dari goreng ke rebus, enggak, banyak sekali substitusi alternatif produk kalau di Indonesia. Maksud saya begitu. Gitu. Karena kalau menyuruh seperti itu menghina, karena yang nyuruh tidak pernah masuk ke dapur. Oke, yang kedua, jadi artinya alternatif produk bisa dibangun di Indonesia. Sama seperti alternatif gandum, kan bisa di Indonesia dengan pendekatan kacang-kacangan kayak gitu. Banyak sekali. Umbi-umbian istilahnya. Umbi-umbian. Dengan pendekatan umbi-umbian. Oke, yang kedua, bagaimana solusinya? Tadi kan kita solusinya alternatif produk. Solusi kedua, pendekatan pajak, Husnul. Saya itu lagi mikir yang tax deductible, Iya. bandingkan harus kasih subsidi. Itu kan sakit hati kalau saya sebagai orang dosen yang tahu kayak gitu ya. Enak aja dikasih subsidi. Sementara kalau rakyat dikasih subsidi sedikit aja dimarahin habis. Petani itu loh dikasih subsidi pupuk atau subsidi bibit. Itu enggak, yang marah nggak cuma para bandar, internasional. IMF pun melarang petani kita mendapatkan, petani padi itu mendapatkan subsidi pupuk dan apa namanya, dan juga tadi sebetulnya juga mungkin ada kesalahan kebijakan ya. Ada beberapa kalau saya pergi ke Papua, ke daerah Indonesia Timur, itu dulu kan kebiasaannya makan itu umbi-umbi ya, jadi makan sagu, singkong kayak gitu, ubi yang kayak gitu. Ngomong-ngomong, masih suka makan ubi nggak? Masih. Itu buktinya itu kita makan. Kalau saya sih tiap hari di rumah tuh ada ubi. Saya juga nanam ubi daunnya, ubi jalar ya, daunnya itu juga bagus untuk tubuh kan. Nah, kemudian zaman dulu kita suruh makan nasi. Nah, sebetulnya kalau ubi itu cepat diserap dan dia cepat kenyang. Sementara nasi itu bisa satu bakul itu dimakan sendiri, kan berbeda ya kebutuhan yang dan seratnya bagus. Lagi-lagi sebetulnya balik lagi, jangan semuanya staple foodnya itu disamakan. Ada yang jagung, ada yang ubi, ada yang beras, ada yang macam-macam seperti itu. Artinya mestinya Kementerian Pertanian gitu ya, punya blueprint, punya cetak biru bagaimana membangun satu kedaulatan pangan, bukan lagi ketahanan. Ya, kedaulatan karena undang-undang sudah ada. Sementara namanya Kementerian Perdagangan membangun kedaulatan perdagangan, bukan lagi konsep soal bagaimana food security atau katakan satu sektor security, bukan lagi soal ketahanan pangannya.
dalam perspektif perdagangan gitu. Kedaulatan, semuanya kedaulatan. Kita bicara kedaulatan. Oke Bang, balik lagi yang teks tadi. Saya tuh mikir-mikir tax deductible karena saya ingat dulu zamannya di Australia itu kalau kita ngasih NGOs gitu ya yang berhubungan dengan kemanusiaan, itu kita catat karena nanti itu misalnya $2 tax deductible, maka saya nanti kalau bayar tax $2 ini saya masukkan sehingga saya nanti dikurangi bayar teks saya karena saya sudah pakai untuk itu. Nah, itu kan juga berarti pengurangan teks mereka. Kalau saya Husnul sebelum sampai ke tax deductible itu soalnya di otak saya ada. Saya setuju karena minggu kemarin saya bicara di sebuah radio swasta juga pendekatan pajak dan retribusi. Ya, gimana itu? Jadi pendekatannya jelas. Pertama kita bicara aja dulu, periksa aja dulu. Periksa aja dulu. Lu bener nggak bayar pajak lo? Lu bener nggak bayar retribusinya gitu? Maksudnya itu ya begitu nantinya. Ternyata lah di sini letaknya. Hati-hati ya para pengambil tukang mengambil pajak itu ya. Kan biasanya tukang mengambil pajak juga bermain di situ. Tax official. Tax official. Ya, jadi artinya petugas pajak gitu. Ya, jadi harus ada di audit itu semuanya. Iya. Yang audit siapa Bang? Ini kayak lingkaran setan. Bukan. Sebenarnya enggak Husnul. Kalau saya bilang enggak. Jadi itu makanya kemarin dalam sejak yang namanya krisis harga minyak goreng, saya bilang ada 5 instansi, tapi dalam konstruksi price stability ada 7 instansi. Jadi tadi yang kita sebut ada selain itu ada Badan Ketahanan Pangan, ada Bulog. Jadi kembali dong peranan Bulog dilakukan. Ada Menko-nya di atas kalau ngaco-ngaco. Menko itu fungsinya. Ya, tapi kalau Menko-nya sendiri itu gimana? Ya, semuanya repot sih ya persoalannya. Nah, jadi artinya di situ sirkuit ke mulutnya jadi situ. Nah, kalau begitu setelah kita bicara tadi bagaimana kita melakukan pembenahan, kan konsep pertama adalah alternatif produk. Konsep kedua pendekatan perpajakan. Tax deductible maupun pemeriksaan supaya benar. Yang kata kuncinya adalah berikutnya soal kerjasama para instansi. Tapi yang paling penting adalah pendataan yang akurat dan aktual. Supaya seluruh kebijakan benar, baik pendataannya namanya luas, baik pendataan produksi, semuanya yang related akhirnya ke policy yang tepat. Benar sekali, benar sekali. Dan gampang, kalau misalnya nggak bisa, ada kok yang mau melakukan, ajak kampus-kampus, insya Allah masih. Betul sekali Husnul, itu kalimat pentingnya. Jadi kalau pakai konsep luar, itu disebut dengan yang namanya knowledge landscape. Jadi setiap perguruan tinggi bisa diminta untuk berkontribusi bagaimana menghasilkan data yang akurat dan aktual atas wilayahnya. Contoh kalau dibilang Riau paling luas lahan sawitnya, ajak Universitas Riau untuk melakukan pendataan tentang dan itu. Banyak di situ kampusnya. Ada nanti skripsi, tesis, disertasi. Betul, itu runtunan lebih lanjutnya. Dan dibuka datanya habis-habisan, jangan ketakutan gitu. Lakukan riset. Jadi yang disebut dengan kebijakan berbasis keilmuan. Jadi bukan berbasis kong kali lingkong. Saya pikir itu ya. Iya, itu. Jadi ada 5 jalan keluar kita. Hasilnya gitu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini itu ada gunanya ya, tentu saja. Dan ini baru kita bicara tentang minyak goreng. Belum yang lain. Nanti beras, garam, energi gede juga. Ini loh yang gula. Ya, gula contoh, saya pikir gula itu produk gulaku kayak gitu seperti produknya milik kita. Apalagi? Alamak, ternyata yang punya adalah dari Singapura. Yang kayak gitu-gitu loh. Banyak hal, tapi bisa saja nanti kita bahas juga. Tapi ini sebagai contoh karena ini sekarang yang sangat membuat ibu-ibu, emak-emak menangis gitu ya, dan harus berpanas-panas hanya karena dan sampai ada yang meninggal tadi, dan ada yang sampai meninggal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Bang bermanfaat. Amin. Dan bisa dijadikan juga sebagai belajar kayak gitu. Yuk kita urus negara dengan baik kayak gitu. Insya Allah nanti bisa barokah. Karena balik lagi kepada konstitusi, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Ya, di situ ada ketuhanan, ada pre-kemanusiaan, ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah barokah kok dunia akhirat kan. Amin. Ya, jadi kalau saya pikir sampai di sini, kalau kami salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.